Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel aku. Kapanpun dan dimanapun kalian menonton video ini, semoga harinya selalu indah. Kenalin, aku Leni Nuraini Pujayanti dengan NPM 202121066. Pada kesempatan kali ini, aku mau nge-review sebuah novel yang berjudul Bumi Manusia, karya Pramoedya Anantatur. Novel ini diterbitkan pertama kali pada tahun 1980. Nah, teman-teman, novel Bumi Manusia ini merupakan salah satu mahakarya seorang sastrawan terbaik di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Pramoedya Anantatur. Nah, beliau ini merupakan seorang sastrawan yang lahir di Blora. Ia telah melahirkan banyak karya sastra, bahkan puluhan karya sastra. Salah satunya yaitu novel Bumi Manusia. Novel ini telah diterjemahkan ke dalam 42 bahasa di dunia. Nah, teman-teman, perlu kalian tahu bahwa novel Bumi Manusia ini ditulis oleh Pramoedya Anantatur saat ia masih menjadi seorang tahanan di Pulau Buru selama 10 tahun. Nah, tetapi di balik megahnya karya Pramoedya Anantatur ini, novel Bumi Manusia menyimpan cerita yang cukup menarik, bahwa novel ini pernah dilarang terbit pada zaman Orde Baru yang saat itu Indonesia sedang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Sedikit ulasan tentang novel Bumi Manusia. Sekarang aku mau nyeritain cerita singkat dari novel Bumi Manusia yang udah aku baca. Bahwa novel Bumi Manusia ini mengambil latar pada penghujung abad ke-19 di negara Indonesia yang pada saat itu sedang dikuasai oleh negara Belanda. Nah, Pramoedya Anantatur membawa alur cerita yang sangat kental dengan budaya Jawa yang dicampuri oleh budaya dari negara Belanda. Maka tidak heran jika novel ini juga sangat dikenal di negara kincir angin itu. Nah, teman-teman, tokoh utama dalam novel Bumi Manusia ini yaitu seorang pria yang bernama Minke. Ia adalah seorang pemuda yang cerdas, pandai menulis, dan pandai berbahasa Belanda. Minke ini adalah seorang pria yang sangat mengagungkan budaya dan peradaban dari negara barat. Menurutnya, semua kemajuan peradaban itu berasal dari negara barat, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan. Nah, pada suatu hari Minke menerima ajakan temannya yaitu Robert Suhort untuk memenuhi undangan makan dari rumah Nyai Ontosoro yang memiliki nama asli Sanikem. Ia adalah seorang simpenan orang Belanda yaitu Herman Melema. Nah, teman-teman, di rumah inilah Minke bertemu dengan seorang gadis yang bernama Anelis. Ia adalah seorang putri dari Nyai Ontosoro. Pada akhirnya Priai Pribumi ini jatuh hati kepada wanita cantik yang berasal dari campuran darah Indo dan Belanda. Nah,
Dalam novel ini juga keluarga Nyai Ontosoro ini digambarkan memiliki masalah yang cukup pelik, mulai dari dendam si Nyai kepada ayahnya karena telah menjual ia kepada Herman demi mempertahankan jabatan ayahnya. Namun sang ibu tidak dapat berbuat apa-apa karena kepatuhan kepada seorang suami. Nah, karena pada zaman dahulu itu kaum wanita hanya memiliki kewajiban untuk mengabdi tanpa memiliki hak apapun. Nah, dari dendam dan rasa sakit ini, akhirnya Nyai Ontosoroh bangkit dan menjadi wanita pribumi yang tangguh, pekerja keras, hingga ia menjadi seorang pengusaha. Karakter Nyai Ontosoroh ini sangat kuat dan menggambarkan definisi feminisme. Nah, Robert Suhop ini memiliki sikap yang tidak baik karena ia merupakan seorang anak yang membenci ibunya karena ibunya ini adalah seorang pribumi. Akhirnya Robert mengikuti seorang ayah yang dijerat, pada akhirnya ditemukan ditemukan telah meninggal karena meminum arak yang mengandung racun. Nah, sekian cerita yang aku tangkap dari novel Bumi Manusia ini. Baik, perlu teman-teman tahu juga bahwa cerita dari novel Bumi Manusia ini kini sudah diadaptasi atau dialihwahanakan ke dalam bentuk film versi layar lebar yang ditayangkan pada tahun 2019. Nah, film Bumi Manusia ini disutradarai oleh seorang sutradara yang cukup terkenal di Indonesia, yaitu Hanung Bramantyo. Teman-teman, dari hasil membaca dan menonton film Bumi Manusia ini, aku menemukan beberapa perbedaan antara cerita yang terdapat di dalam novel dengan cerita yang telah ditayangkan menjadi sebuah film. Nah, hal inilah yang disebut dengan proses ekranisasi. Nah, teman-teman, proses ekranisasi yang tertangkap sama aku diantaranya yaitu terdapat pada tokoh dan juga penokohan dari novel kepada film Bumi Manusia. Nah, bahwa proses ekranisasi tokoh dalam novel Bumi Manusia yang dialihwahanakan ke dalam bentuk film Bumi Manusia ini mencakup 22 proses perubahan tokoh, diantaranya yaitu ada 2 penambahan tokoh dan pengurangan 5 tokoh. Kemudian pada proses ekranisasi penokohan dari novel ke film mencakup 32 proses perubahan penokohan, diantaranya yaitu 4 penciutan penokohan dan 1 perubahan penokohan yang bervariasi. Nah, teman-teman, itu kira-kira yang aku tangkap dari hasil membaca dan juga menonton film Bumi Manusia ini. Sekian yang bisa aku sampaikan. Ini hanyalah pendapat dari diri aku sendiri. Bagi teman-teman yang punya pendapat lain, ayo kita sharing. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lewatkan tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.